Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandani Permata dari kelas 11 IPS 1, absen 22, dari kelompok 6. Bioma secara iklim dan geografis berarti wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, seperti komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Beberapa bagian bumi memiliki jumlah makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang berbeda, yang menjadi dasar pembagian bioma. Bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan, seperti pohon, semak, dan rerumputan, jenis daun, jarak antar tumbuhan, dan iklim. Berbeda dengan zona flora dan fauna, bioma tidak dibedakan menurut genetik, taksonomi, atau kesamaan sejarah. Karakteristik bioma yang pertama yaitu terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Yang kedua yaitu merupakan komunitas klimak, kumpulan macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut, terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Yang ketiga yaitu komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Yang keempat yaitu dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Sepadiwirangga, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bioma taiga. Ciri-ciri yang ada pada bioma taiga antara lain, bioma taiga berada pada iklim tropis, memiliki curah hujan sekitar 35 sampai 40 cm per tahun. Tumbuhan yang tumbuh pada bioma ini berjenis homogen karena hanya terdiri dari satu spesies pohon saja. Dominannya yaitu tumbuhan konifer yang mampu bertahan terhadap suhu yang dingin. Bentuk daun dari tumbuhan yang hidup pada bioma taiga berbentuk seperti jarum dan berlapis zat lilin yang berfungsi untuk pertahanan terhadap kekeringan. Pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, yaitu sekitar 3-6 bulan. Perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin sangat tinggi. Selama musim dingin, terjadi hujan salju yang lebat. Musim dingin mempunyai durasi yang cukup panjang, sedangkan musim kemarau sangat singkat. Pada musim dingin, lantai hutan tertutup es akibat turunnya salju yang lapisannya dapat mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Suhu pada musim panas berkisar antara minus 7 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Suhu pada musim dingin berkisar antara minus 54 derajat Celcius sampai minus 1 derajat Celcius. Merupakan daerah resapan air. Tanah pada bioma taiga merupakan tanah yang asam. Tumbuhan yang ada di taiga ini selalu berwarna hijau sepanjang tahun meskipun pada waktu itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya terdiri atas 2 atau 3 jenis tumbuhan. Terima kasih. Lokasi bioma taiga. Bioma taiga terletak pada wilayah iklim subtropis dengan letak astronominya adalah 60 derajat sampai 70 derajat garis lintang utara atau garis lintang selatan. Bioma taiga menempati wilayah mulai dari perbatasan dengan wilayah bioma tundra sampai sekitar 800 km ke sebelah selatan. Bioma ini banyak ditemukan pada wilayah bumi bagian utara, misalnya seperti di Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Bioma taiga ini merupakan bioma yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan bioma-bioma yang ada di bumi ini, yang wilayahnya melintasi Amerika Utara dan Eurasia bagian perbatasan selatan tundra Arktik. Menjelaskan tentang jenis flora dan fauna yang ada yang hidup di bioma taiga, yaitu jenis floranya seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Sedangkan flora yang hidup di bioma taiga antara lain rusa, besar, beruang hitam, beruang coklat, rubah, serigala, burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Bentuk adaptasi dari flora dan fauna terhadap lingkungan bioma taiga. Keanekaragaman tumbuhan pada bioma taiga cukup rendah dan vegetasinya seragam yang didominasi oleh pohon-pohon konifer. Tumbuhannya selalu hijau sepanjang tahun, meskipun dalam musim dingin dengan suhu sangat rendah. Hal ini merupakan suatu adaptasi bagi tumbuhan agar tumbuhan tersebut mampu menyerap panas lebih banyak dan mampu berfotosintesis lebih awal. Dengan lingkungan biotik yang cukup ekstrim, maka tidak banyak tumbuhan yang mampu tumbuh pada lingkungan bioma ini. Tumbuhan konifer ini memiliki struktur morfologi daun yang berbentuk seperti jarum dan akar yang kuat. Daun berbentuk jarum ini dilindungi oleh lapisan lilin,
Struktur daun seperti ini merupakan struktur yang merupakan bentuk adaptasi yang sangat cocok pada lingkungan bioma taiga. Struktur ini dapat membuat tumbuhan bertahan dari suhu yang sangat dingin dan pada suhu yang panas, serta membuat tumbuhan konifer tetap kokoh dari tumpukan salju. Maka dari itu, tumbuhan konifer sangat mendominasi bioma ini, yaitu bioma taiga tidak memiliki banyak spesies fauna seperti yang terjadi pada bioma hutan hujan tropis atau bioma hutan gugur, karena hanya fauna-fauna tertentu saja yang dapat bertahan pada lingkungan yang cukup ekstrim pada bioma taiga. Fauna yang mampu beradaptasi dengan iklim yang dominasi dengan suhu rendah ialah jenis hewan mamalia yang dilengkapi dengan rambut dan jaringan lemak yang tebal. Pada beberapa hewan yang hidup dan berkembang pada bioma taiga, mampu beradaptasi dengan mengubah warna rambut atau bulunya ketika musim berubah. Misalnya seperti pada musim dingin yang ditutupi salju, beberapa hewan mampu mengubah warna sesuai dengan warna salju. Contohnya seperti pada kelinci salju. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap pemangsa serta penyimpanan panas dan suhu yang rendah. Burung-burung yang bermigrasi akan datang ke daerah hutan taiga ketika musim panas tiba. Sedangkan pada musim dingin, burung tersebut bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Selain itu, terdapat juga berbagai serangga yang mendominasi keadaan tertentu, misalnya seperti kumbang, semut, lebah, capung, dan aphids. Saat ini, hutan taiga tengah terancam keberadaannya oleh pemanasan global yang kini terjadi oleh penebangan hutan yang terus dilakukan. Dan ternyata masih ada ancaman lain yang malah merupakan ancaman terbesar bagi keberadaan hutan taiga, yaitu usaha eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas bumi yang disinyalir terendap di dasar tanah hutan taiga berdiri. Dari Alaska ke Kanada hingga Rusia diestimasikan memiliki sumber minyak bumi dengan jumlah yang sangat besar. Semua itu terdapat di bawah hutan ini. Eksplorasi ini dilakukan karena keadaan yang tidak stabil di negara penghasil minyak di Timur Tengah, serta peminatan bahan dasar minyak terus meningkat. Bukti-bukti ini menunjukkan kerusakan tundra dan taiga akibat pemanasan global mengakibatkan gas-gas rumah kaca yang terlepaskan saat tumbuhan itu membusuk. Kondisi tersebut menyebabkan pemanasan global bahkan semakin parah dari sebelumnya.